Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan syahrus syiyam wal qiyam, thumma fataha bab jannah lil muttaqin was shaimin. Walhamdulillahilladzi qail fi kitabihil karim syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an ila akhiril ayah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Salatu wassalamu ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Hadirin pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena nikmat yang paling mulia adalah nikmat bertemu dengan bulan Ramadan. Allah pertemukan dengan bulan Ramadan ini, maka tak ada lisan yang pantas terucap yang keluar dari lisan tersebut adalah kalimat syukur dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kepada keluarga dan para sahabatnya. Hadirin dimanapun berada, di antara hal yang menjadi tuntutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini adalah meneruskan estafet kebaikan. Maka ketika orang tuanya baik, memiliki keturunan yang baik, ini adalah nikmat yang Allah berikan, merupakan nikmat yang mulia dan tinggi nilainya. Ketika orang tuanya tidak baik, kemudian memiliki anak yang baik, ini juga merupakan harapan dari orang tuanya. Rasa-rasanya tak pernah kita dengar, ataupun kalau ada, sedikit saja mungkin yang ada. Ketika orang tuanya tak baik, dia menginginkan anaknya tetap menjadi orang yang tak baik. Rasanya hal ini jarang sekali kita jumpai dan kita lihat. Maka di antara hal yang harus kita lakukan ketika kita memiliki anak dan keturunan, karena alasan kita meminta keturunan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah seperti doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas salihin. Ketika Nabi Zakaria alaihissalam berdoa kepada Allah, meminta keturunan, alasan beliau satu saja, agar menjadi penerus kebaikan yang telah beliau lakukan. Maka orang tua dimanapun berada, ketika Allah sudah amanahkan anak kepada kita, maka itu menjadi penerus kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Apa yang harus kita kerjakan? Memberikan keteladanan yang baik bagi anak. Banyak orang tua yang merisaukan, anak saya tidaklah sama dengan anak-anak orang yang mereka itu bagus tutur katanya, yang mereka itu rajin belajarnya, yang mereka itu semangat dalam beraktivitasnya. Anak saya ini tidaklah sama seperti anak-anak yang lain, yang apabila dia berucap menyenangkan hati orang tuanya, yang apabila dia berbuat menyenangkan hati orang tuanya. Banyak keluhan orang-orang tua demikian. Padahal hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan apa? Kullu maulud yuladuna 'alal fitrah. Tidak ada anak yang lahir dalam ketidakbaikan. Seluruh anak yang lahir itu adalah anak yang fitrah, anak yang baik, anak yang suci, anak yang mulia. Karena Allah sudah janjikan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baik bentuk, sebaik-baik rupa, sebaik-baik akal, sebaik-baik akhlak, sebaik-baik pribadi, itulah fitrahnya dasar manusia. Lantas jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, ketika kita menginginkan agar anak ini memiliki karakter yang baik, anak ini memiliki pribadi yang baik, apa yang harus kita lakukan? Ada orang tua yang memilih sekolah yang bagus agar anaknya di situ bisa dididik dengan baik, berakhlak mulia, bertutur kata sopan. Ada orang tua yang rela pindah rumah agar bisa memiliki lingkungan yang baik untuk anaknya, supaya anaknya berakhlak baik,
bertutur kata sopan, dan macam yang dilakukan orang tua. Tapi para orang tua yang dimuliakan Allah, hadirin yang disayangi Allah, tahukah kita yang paling mendasar, yang paling esensial, yang harus dilakukan oleh orang tua ketika menginginkan anaknya menjadi anak yang baik, ketika mengharapkan anaknya menjadi anak yang saleh, tutur kata anaknya bagus, sikapnya baik, tak lain dan tak bukan adalah keteladanan dari orang tuanya, keteladanan dari ayah dan bunda, keteladanan dari umi dan abinya. Inilah yang menjadi kunci keberhasilan kesuksesan pendidikan karakter. Sebanyak apapun ayah bunda memberikan buku untuk dibaca oleh seorang anak, sesering apapun ayah bunda menghadirkan anak untuk hadir di seminar-seminar, di hotel-hotel berbintang, berbayar mahar dalam dan luar negeri, tapi ketika tidak diberikan contoh yang baik bagi orang tua, maka semuanya hanya akan menjadi seremonial belaka. Maka di kesempatan hari ini saya menasihati, mengajak hadirin dimanapun berada, mewujudkan anak-anak kita yang memiliki karakter yang baik, yang memiliki akhlak yang mulia. Kuncinya ada pada orang tua. Hendaknya orang tua berkata baik, hendaknya orang tua berkata benar. Contoh saja yang sering kita jumpai ketika seorang ayah menasihati anaknya, "Nak, engkau harus jujur, jangan berdusta, jangan berbohong." Tapi ketika selesai ayahnya menasihati anaknya untuk jujur, handphone ayahnya berbunyi, diangkat oleh ayahnya. Lalu ayahnya bilang, "Ya, saya sudah di jalan." Padahal ayahnya masih di rumah. Ini teori dengan praktek adalah ketidakbaikan. Keteladanan yang tidak baik akan melahirkan su'ul adab, adab yang buruk. Demikian yang dapat kita sampaikan. Berharap Ramadan ini bisa membersihkan hati-hati para orang tua. Dengan hati yang bersih, insya Allah menciptakan keteladanan. Dengan keteladanan yang baik, insya Allah akan melahirkan generasi berakhlak mulia. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wa jazakumullah khair. Kullu amin wa antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.